Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على الصلاة
Alhamdulillah, alladzi anzala al-Qur'ana hudan lil muttaqin wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Ayyuhal mu'minun ittaqullaha mastata'tum liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Majelis Jumat Habibur Rahman rahimakumullah. Ketika seseorang belum masuk Islam, maka ayat yang berlaku baginya adalah la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Namun ketika seseorang telah masuk Islam, seseorang telah bersyahadat, maka ayat yang berlaku baginya bukan la ikraha fiddin, tetapi ayat yang berlaku baginya adalah ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah Islam secara kafah, jadilah muslim yang kafah, jadilah muslim yang ideal, jadilah muslim yang sempurna dan paripurna. Namun waspadalah, iblis setan tidak pernah akan rela membiarkan seorang muslim beriman melangkah berjuang menjadi muslim kafah. Oleh karena itu Allah berpesan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan sekali-kali ikuti langkah-langkah tipu daya setan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya setan itu sejak semula memang musuh nyata bagi setiap manusia, utamanya setan dan iblis itu memang musuh nyata bagi setiap muslim yang beriman. Majelis Jumat Habibur Rahman rahimakumullah, siapakah yang akan bisa menjadi muslim kafah? Kriteria seorang muslim kafah ada 3. Muslim kafah, muslim yang sempurna, adalah seorang muslim yang kokoh kuat imannya, sempurna syariat ibadahnya, dan sekaligus mulia akhlaknya. Itulah firman Allah di dalam surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Tidakkah kalian amati, kalian perhatikan dengan baik bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimat ikhlas. Itulah kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah manakala telah mendarah daging dalam pribadi seorang muslim, maka dia akan tampil sebagai seorang muslim laksana kasyajaratin thayyibah, laksana pohon yang baik. Pohon yang baik adalah pohon yang akarnya menancap dalam bumi dengan kokoh. Lalu dengan akar yang kokoh itu akan menjadikan tumbuh-tumbuhan itu tumbuh subur,
batangnya menjulang tinggi, dahan rantingnya subur, dan pada akhirnya menghasilkan buah yang sangat banyak setiap saat yang kemudian bisa dinikmati oleh siapa saja. Para ulama memberikan penjelasan, memberikan pemaknaan yang dimaksud akar dalam ayat itu adalah akidah yang kokoh. Yang dimaksud dahan ranting menjulang tinggi ke langit itu adalah syariat dan ibadah. Dan terakhir yang dimaksud buah setiap saat yang bisa dinikmati oleh siapapun itu adalah akhlakul karimah. Maka seorang muslim yang telah mendarah daging kalimat tauhidnya, kalimat thayyibahnya, kalimat ikhlasnya la ilaha illallah, maka dijamin dia akan tampil sebagai seorang muslim yang kokoh imannya. Dengan kokohnya iman akan melahirkan spirit ibadah syariah yang sempurna, dan pada akhirnya akan melahirkan akhlakul karimah. Akhlakul karimah seseorang inilah yang bisa dinikmati oleh siapapun sebagai seorang muslim yang kafah. Dari ayat 24-25 surat Ibrahim itulah maka yang dimaksud muslim kafah adalah seorang muslim yang kokoh imannya, sempurna ibadahnya, dan mulia akhlaknya. Majelis Jumat Habibur Rahman rahimahullah, tidak akan mungkin seorang muslim menjadi muslim kafah tanpa kepatuhan yang penuh. Itu sebabnya di dalam surat An-Nur ayat 51, ciri seorang mukmin yang akan menjadi muslim kafah adalah apabila mereka sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Hanya orang-orang beriman saja yang apabila dia diseru oleh Allah dan Rasulnya untuk menerima dan melaksanakan syariat hukum-hukum Allah, hanya orang-orang beriman saja yang mereka siap mengatakan sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya patuhi. Sementara kalau orang kafir mendapatkan seruan agama akan mengatakan sami'na wa asayna, saya dengar tapi saya tidak akan patuh. Sementara orang munafik akan mengatakan sami'na wa hum la yasma'un, saya dengar tapi hati saya menolak, lantaran orang kafir itu hatinya kotor, tidak dibersihkan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Majelis Jumat yang Allah muliakan, dalam syariat Islam, dalam Islam kepatuhan ada 3 level. Sami'na wa ata'na itu memiliki 3 level. Level yang paling rendah adalah taat karena terpaksa. Meningkat sedikit, taat karena kesadaran. Ini sudah bagus, tetapi belum ideal. Kepatuhan yang sempurna yang menjamin seorang muslim akan menjadi muslim kafah apabila patuhnya atas dasar mahabbah, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah, dan kecintaan kepada jihad fi sabilillah. Oleh karena itu Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan seorang muslim beriman jika ingin berjuang melangkah menjadi muslim kafah, tidak ada cara lain kecuali menumbuhkan mahabbahnya kepada Allah. Itu sebabnya dalam diri manusia ada hubbus syahwat, cinta dunia. Kemudian yang kedua ada hubbul iman, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi orang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, orang beriman wajib lebih mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kecintaan kepada Allah inilah yang akan menjamin seorang muslim beriman akan memiliki sami'na wa ata'na yang ideal, yang penuh, tidak ada pembangkangan sedikit pun, sehingga dia akan mencapai menjadi muslim kafah. Majelis Jumat yang Allah muliakan, termasukkah kita orang yang memiliki mahabbah kepada Allah? Tinggal kita lihat 5 kriteria mahabbah dalam Islam. Yang pertama, man ahabballaha kathura dzikruhu
Yang kedua, man ahabballaha ahabba liqa'ah. Ini kaidah cinta yang kedua. Barang siapa yang cinta Allah, maka dia senang apabila berjumpa Allah. Berjumpa Allah adalah setiap orang akan melakukan kebaikan, memenuhi perintah-perintah agama, hakikatnya dia menjumpai Allah. Maka tanyakan dalam hati kita, apakah ketika kita memenuhi panggilan-panggilan agama, hati kita senang? Kalau hati kita senang, pertanda kita ada mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hati senang, pasti akan patuh secara penuh. Yang ketiga, man ahabballaha ahabba ma'ahu. Barang siapa yang cinta kepada Allah, dia betah berlama-lama ketika bersama Allah. Orang yang bersama Allah antara lain adalah ketika salat. Wasta'inu bis sabri was salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang salat itu hakikatnya menghadap Allah. Orang yang berzikir hakikatnya sedang bersama Allah. Maka tanyakan dalam hati kita, adakah ketika kita salat tergesa-gesa? Apabila salat kita tergesa-gesa, tidak ada kesabaran, pertanda kita masih perlu meningkatkan mahabbah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau terburu-buru melaksanakan sholat itu hanya untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Itulah salah satu tanda kurangnya mahabbah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tandanya kita seorang muslim beriman akan mencapai muslim kafir, memiliki ketaatan penuh, dia cinta kepada Allah. Tandanya yang keempat, man ahabballaha ithara. Tandanya orang cinta kepada Allah, dia selalu memprioritaskan, mengutamakan hak-haknya Allah dibandingkan hak-hak pribadinya sebagai seorang hamba. Dan yang terakhir, man ahabballaha ahabba ma ahabballah. Siapa yang cinta Allah, tandanya seorang muslim beriman punya mahabbah kepada Allah, sehingga dia memiliki ketaatan penuh sami'na wa ata'na, sehingga dijamin menjadi muslim kafah. Manakala dia ahabba ma ahabbahullah, dia menyintai apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintailah apa-apa yang dicintai Allah, niscaya itu tanda kita cinta kepada Allah. Dan kalau sudah demikian, Allah pun akan memberikan mahabbahnya kepada kita sebagai muslim beriman menuju muslim kafah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayat wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfirullah, innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi man tawakkala ilayhi bi sidqi niyyatihi kafa wa man tawassala ilayhi bi ittiba'i syari'atihi qarrabahu wa adna. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila daris salam. Ayyuhal mu'minun ittaqullaha mastata'tum liqaulihi ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا والمسلمين فإنك غفور رحيم، واعف عنا والمسلمين فإنك عفو كريم، وتب علينا والمسلمين فإنك أنت التواب الرحيم، وارحمنا والمسلمين فإنك خير الراحمين
wa barik lana fi a'malina, berkailah amal-amal karya kami, wa barik lana fi rizqina, berkailah rizki-rizki kami, wa barik lana ya Allah fi kulli ma a'taitana, berikanlah keberkahan apapun yang Engkau karuniakan kepada kami. Allahumma tawwil a'marana fi sihhati wal afiyah, panjangkan usia kami ya Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Wa tawwil a'marana fi najah was sa'adah, panjangkan usia kami ya Allah dalam keadaan sukses dan bahagia. Wa tawwil a'marana fil ibadati wal khairi was salamati wa husnil khatimah, panjangkan usia kami ya Allah untuk istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam segala kebaikan. Selamatkan kami dari segala mara bahaya, dan jika saatnya tiba harus kembali kepadamu, berikan kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi, يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله